Di sini siapa yang demen banget nontonin video TikTok, video shorts, video reels? Gue udah kabar buruk buat lo semua. Jadi berdasarkan berita dari Dexerto, di mana ini merupakan berita yang menyimpulkan penelitian terbaru gitu ya dari beberapa orang-orang di University of Griffith. Jelaskan kalau misalnya katanya ya konten-konten TikTok, Instagram dan juga konten-konten SFV atau short form video, video-video pendek itu benar-benar bisa ngerusak otak lo. Dan ini berdasarkan penelitian, bukan sekedar survei doang ya. Jadi gue pertama kali lihat beritanya dari Dexerto dengan caption "A new study reveals that TikTok and Instagram content actually rots your brain." Ini gak cuma kata brain rot dong, tapi beneran katanya bisa ngebuat fungsi otak menurun. Excessive short form video is linked to reduce cognitive function and lower life satisfaction. Jadi selain merusak fungsi kognitif otak lo, jadi video-video pendek itu bisa mempengaruhi rewarding dari kepuasan hidup lu sendiri. Dan kita bakal bahas itu semua di video ngopi kesempatan kayak ini. Kita bakal baca bareng-bareng artikel kayak gimana. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Om Ray. Buat saya nggak tahu apa itu fungsi kognitif otak, itu merupakan fungsi otak lu untuk berpikir, untuk memproses, untuk menentukan pilihan baik dan buruk gitu ya. Dimana berdasarkan artikel dari Halodoc dijelaskan kalau misalnya kognitif mengacu pada segala sesuatu yang terkait dengan pemrosesan informasi, persepsi, pemahaman, pengambilan keputusan, dan fungsi-fungsi mental lainnya yang melibatkan pikiran dan otak manusia. Karena video-video pendek bisa dengan cepat lu swipe, bisa dengan cepat lu mendapatkan kepuasan, keseringan melakukan hal yang seperti itu benar-benar bisa membuat otak tuh kayak gampang banget kehilangan fokus. Dan itu ada di artikelnya dengan judul Fits, Feelings and Focus. Sorry, ini Fits ya? Atau Fits? Ya, Fits lah ya. A systematic review and meta-analysis examining the cognitive and mental health correlates of short form video use. Ntar kita baca artikelnya di bagian kesimpulan aja. Tapi kita baca dulu berita yang emang dibuat sama Dexerto. Judul New Study Reviews TikTok and Instagram Contents Actually Rots Your Brain. Artikel ini dibuat di tanggal 20 November 2025 berdasarkan keluaran dari jurnalnya ya. Di tahun 2025 juga lu bisa lihat dari American Psychological Association. Oke, jadi sebenarnya penting banget buat kita bahas ini karena apa? Karena Indonesia masyarakatnya termasuk negara yang paling banyak mengkonsumsi video-video TikTok. Otomatis kalau misal ada berita-berita kayak gini dan ngasih tahu kalau misalkan orang yang kebanyakan nonton video pendek dapat dirusak ya otaknya, itu berarti demokrasi kita juga bisa rusak. Sorry kalau misalnya gue terlalu menggema ya dan juga menggebu-gebu. Short form video has reshaped how people consume content online. A new report from the American Psychological Association now directly connects that format with notable decline in mental health. Jadi bahkan bisa mempengaruhi mental health juga gitu loh. The study draws on data from 98,000 ya, hampir 100,000 participants ya, across 71 separate papers to examine how TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, and similar platform affect viewers across different age of group. Jadi nggak cuma satu platform doang yang mereka teliti, tapi hampir semua platform yang memiliki SFV atau short form video atau video-video pendek ya. Previous research centered almost entirely on TikTok. But since short form video is now embedded across every major platform, the authors broadened the scope to measure effects that extend beyond any single app. Jadi awalnya itu cuma pengen TikTok doang, tapi karena sekarang setiap media sosial itu punya banyak banget format-format video pendek dengan algoritmanya yang hampir mirip dengan TikTok, akhirnya para peneliti memutuskan untuk mencoba melihat bagaimana fenomena ini secara general ya lewat setiap media sosial yang mempunyai sistem SFV atau short form video. The study analyzed user engagement patterns and assess a range of cognitive and mental health indicators. Researchers also compared outcomes between youth and adults to better understand how different age groups respond to rapid fire video feeds. Jadi di penelitian ini dibedakan antara dua kategori ya, umur yang udah tua ya atau udah dewasa sama umur yang masih muda gitu. Study finds TikTok and Instagram rots your brain. According to the report, heavy short-form video consumption is linked to diminished cognitive function, particularly attention control and inhibitory control. Ini kalimat penting banget ya, kita harus sama-sama perhatikan. Both younger and older participants who consume higher volumes of short video show poor attention spans overall. Jadi lewat kalimat ini dikasih tahu, kalau misalnya mau itu lu tua, mau itu muda, kalau misalnya lu kebanyakan nonton video pendek, itu bisa mempengaruhi kemampuan otak lu dalam memperhatikan sesuatu. Semakin banyak lo nonton video-video pendek terus-terusan gitu ya, semakin berkurang tuh kemampuan otak lo dalam fokus terhadap sesuatu.
To explain how these patterns form, researchers point to the dual theory of habituation and sensitization from Groves and Thompson 1970 works on cognitive processing. Ini bagaimana caranya mereka mendapatkan kesimpulan yang tadi. The study notes that constant exposure to fast, highly stimulating clips can desensitive the brain to slower tasks like reading or problem solving. Jadi kebanyakan menikmati konten-konten yang cepat ya bisa mengurangi kemampuan otak lu dalam coba untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang punya pacingnya lambat, kayak misalkan membaca atau membuat keputusan. At the same time, algorithmically delivered rewards may reinforce impulsive engagement and instant gratification. Oh my god, banyak banget resikonya. Jadi kalau misalnya lu kebanyakan berpangku sama algoritma, itu dapat memperkuat keterlibatan impulsif dan kepuasan lu tuh bakalan gampang banget hilang gitu, karena secara instan selalu aja menemukan video-video yang lu pengen, man. Damn. The reports say this form of consumption stimulates the brain reward system and can encourage habitual use. Excessive short-form video viewing is also associated with social isolation, lower life satisfaction, poorer sleep, increased anxiety, and loneliness. The authors add that more work is needed on how this content affect self-esteem and body image. Oh my god. Jadi resiko itu gak cuma mengurangi kemampuan otak lo, tapi bahkan bisa ngebuat lo insecure, bisa nambahin ya penyakit-penyakit mental yang mungkin aja bisa lo rasakan gitu, karena kebanyakan nonton video-video pendek, men. Lo bayangin ya, lower life satisfaction, lo jadi gampang gak bersyukur gitu istilahnya lah ya. Poorer sleep, jadi tidur lo tuh gak yang bagus gitu loh. Increase anxiety, ya lo bakal gampang anxiety atau gelisah ya, gundah gulana. Dan loneliness, lo bakal sering banget ngerasa kesepian. Damn. Researchers also developed an assessment scale for short-form video addiction designed to help future studies measure dependency on this platform. Jadi kedepannya penelitian tuh bakal lebih fokus terhadap masing-masing media sosial. The authors conclude that short-form video widespread presence makes it critical to understand their impact on cognitive health and behavior. They note that the findings establish a foundation for future research into how this platform influence daily life. Jadi mungkin gara-gara berita ini, ya, orang-orang bakal balik lagi ke format video podcast yang lebih panjang. Tapi gini ya, sebenarnya sebelum adanya format video pendek yang cuma 1 menit 2 menit, zaman gue dulu anjir, tua banget nih. Sebelum adanya Meta AdSense 10 menit ya, orang-orang tuh bakalan panjang banget bikin video gara-gara bisa nambahin iklan di tengah-tengah. Dulu tuh zamannya orang-orang tuh ya asal buat video aja 4 menit, 5 menit gitu ya. Buat konten tuh cuma 3 menit. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal Vine gitu. Salah satu platform video yang ada di Twitter itu cuma 7 detik kok nggak salah, 7 sampai 10 detik gitu. Sekarang itu di TikTok udah bisa sampai 3 menit kok nggak salah ya maksimal ya, atau mungkin bisa lebih panjang lagi durasinya. Cuma jelas ada efek negatifnya ternyata yang baru aja diteliti sekarang. Bagaimana respon dari orang-orang, lu bisa lihat sendiri ya dari postingan Dexerto ya. Kayak misalnya komentar dari Hopper, ini komentarnya bagus banget ya. Boredom used to lead to creativity, now it leads to TikTok, we lost something. Anjay, kebosanan kadang bisa membawa lu ke kreativitas, tapi sekarang kalau orang-orang bosan itu langsung pergi ke TikTok. Terus habis itu ada komentar dari Kucro. Ini dia ngejabarin hasil penelitian lain yang gua nggak tahu ini sumbernya bener atau kagak ya. Dia bilang neural match study found that people addicted to short form video like TikTok and Instagram Reels may be less sensitive to financial losses and more prone to impulsive decision. Oh my god. Jadi kebanyakan orang-orang nonton video pendek bisa ngebuat lu tuh kayak nggak terlalu sensitif kalau misalnya ada kerugian secara finansial. According to the same research, constant exposure may alter brain function by encouraging instant gratification and repeated use. Kebanyakan nonton video pendek bisa ngebuat lu sering banget ngelakuin sesuatu secara berulang-ulang. Ya, neuroscientists say repeated use condition the brain similar to gambling. Jadi katanya fenomena orang-orang demen banget nonton video pendek itu nggak beda jauh sama fenomena orang-orang demen banget main judi. This repeated activity may produce chronic change in neural processing in a way neurobiological similar to gambling. ICNS neuroscientists. Active usage predicted life satisfaction journal article on subjective well-being. Damn, gue shock men sama bagaimana dampak orang-orang tuh keseringan lihat video pendek. Padahal gue baru aja pengen mulai RTE dengan format video pendek gitu loh. Sedih banget anjir. Depress social media scrolling experience. Ya lu kayak gak perlu scrolling lagi kalau misalnya lu pengen doom scroll.
Lu kalau misalnya liat TikTok Reels itu tuh udah otomatis gitu loh, ngegeser sendiri men. Kayak ngebuat lu tuh gak bosen gitu loh. Sometimes I think brain rot content is funny, then I get reminded of this movie, Idiocracy. The only movie that start out of comedy and is turning into documentary. Well, it isn't called brain rot for no reason. TikTok content is brain educational. What are you talking about? Kalau misal sekali-kali mah nggak apa-apa ya, tapi keseringan, nah itu yang bahaya, itu tuh. Ya itu yang diperhatikan sama para peneliti gitu ya. I found it educational because there is burger in Vegas. There's a burger in Grilled chicken. Mama, they Grilled chicken. Gue nggak tahu ini ada konten kayak gini di TikTok anjir. Boleh science confirm what my mom has been shouting since 2020. Ya berarti sekarang udah bukan cuma sekedar omong kosong belaka ya. Kalau misalnya kebanyakan nonton video pendek, otak lo bakalan berkurang drastis itu kemampuan berpikirnya, kemampuan memperhatikan sesuatu. Ini udah bener-bener ada penelitiannya loh. Dan lu bisa langsung kasih tahu ya lewat jurnalnya nih, Fits, Feelings, and Focus gitu loh. Jadi itu aja mungkin bisa gue sampaikan terkait adanya penelitian terbaru mengenai video pendek, TikTok Reels, Short, dan beberapa video-video yang lain gitu ya, yang emang berhubungan sama video berdurasi pendek. Gimana kabar kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Sampai jumpa.